Penduduk Anambas itu ada sekitar 48.000. Jadi saya berharap 60% tunggu saya 2024. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Rahmatika. Kali ini kita akan mengulik salah satu calon bupati tahun 2024. Kita ingin tahu bagaimana sih visi misi untuk dia membangun Kabupaten Kepulauan Anambas. Buat Anda yang penasaran, yuk ikuti saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sesuai dengan kondisi hari ini Oh iya ya. masih sehat. Ya. Ya. Walaupun cuaca sedikit mendung ya Pak ya pagi ini. Ya. Begini Pak, saya dengar Bapak wacananya mau menjadi atau mau mencalonkan diri sebagai calon bupati 2024, benar Pak? Oh ya, saya kalau niat di hati ini tahun ini saya sudah ikut calon. Tahun ini ya Pak ya? Ya. Sebenarnya tahun ini Ya, ya? pilkada saat ini Iya. 2021 ini saya sudah ada wacana sebelumnya. Cuma ada kendala beberapa hal, saya urungkan ya itu. Pasti penasaran kan? Kenapa seorang Pak Indra Gunawan ini mengundurkan niatnya untuk menjadi calon bupati? Apakah karena anggaran atau karena apa? Kita bakal mengulik bersama Indra Gunawan. Oke Pak, boleh ceritakan Pak, kenapa alasan mengundurkan mungkin niatnya untuk menjadi calon bupati gitu di tahun ini Pak? Kalau persoalan anggaran saya tidak ada persoalan. Ini persoalan target yang belum tercapai. Kita ingin jadi pemimpin, bukan hanya asal ikut saja. Tentunya kita ingin membangun daerah itu, kita harus mengenali dulu daerahnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, dan kita sudah melakukan apa untuk masyarakat kita. Itu modal awal saya. Mungkin di antara itu, saya masih ada kendala menurut saya. Insya Allah 2024 kita siap untuk melakukan hal itu. Berarti 2024 siap ya Pak ya? Ya, Sejauh ini gimana sih Pak yang Bapak tahu tentang Anambas? Dari Bapak yang bilang tadi kan Bapak mengatakan harus tahu daerahnya seperti itu. oh ya, saya memang lahir di Anambas. Oh, asli Anambas ya, Pak? Ya, berkiprah di Anambas. Dan saya banyak keluar daerah. Mungkin menurut saya masih jauh pembangunannya kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Kabupaten lain ya Pak ya? Sementara potensi untuk Anambas lebih baik ke depan itu banyak hal. Saya ingin yang pertama itu pariwisata yang ingin saya tonjolkan. Pariwisata ya? Bertaraf internasional. Kita tak mau nasional karena diketahui Anambas ini berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Vietnam, Singapura, Malaysia. Itu modal besar untuk kita membangun jalur lintas perdagangan pariwisata. Karena historinya Anambas itu jalur perdagangannya memang beberapa negara itu. Dan sampai hari ini Anambas itu dilintasi oleh garis khatulistiwa. Betul. Kenapa garis khatulistiwa? Di situ kapal-kapal tanker itu setiap hari melintas di situ. Di daerah Anambas ya Pak? Iya, cuma hari ini mungkin kebijakan yang perlu keberanian untuk Anambas menarik PAD itu. Ini kan persoalan kebijakan ini kan terkait pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tetapi itu kan perlu komunikasi yang baik menurut saya. Mungkin depannya saya mungkin lebih tertariknya di situ. Selain itu kita akan tingkatkan sumber daya manusia. Saya inginkan tuh pekerja masyarakat Anambas itu minimal S1. Sekarang yang masyarakat ini bisa kita berdayakan. Dia bisa ambil paket C, sekolah-sekolah jarak jauh. Jadi tidak ada alasan masyarakat itu yang tidak ada sekolah lagi. Saya tidak mau masyarakat itu kendalanya akibat ijazah. Karena persoalan pendidikan itu sudah nggak ada batas. Siapapun boleh sekolah. Cuma sekarang kan pemerintah Indonesia sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk warganya.
untuk melanjutkan sekolah, pendidikan anak-anak. Ini harus digeber, harus serius. Saya inginkan pemerintah pusat, provinsi berkolaborasi dengan daerah. Saya minta pusat itu perhatikan daerah Anambas, karena Anambas itu butuh hal itu. Anambas itu terdiri pulau-pulau, penduduknya berada di pulau-pulau terpencil. Itu harus dituntaskan menurut saya, terkait akses komunikasi, transportasi. Belum lagi itu musim utara, itu perdagangan antara pulau-pulau itu bisa terputus. Itu bagaimana pusat membantu daerah. Kalau mengandalkan daerah, anggaran daerah, itu tidak akan tercapai. Mungkin 100 tahun, 200 tahun Anambas seperti itu juga. Kalau perhatian dari pemerintah pusat, provinsi itu minim. Saya tidak menyampaikan pemimpin sekarang nanti itu ingin sukses. Itulah pemimpin di situ. Kalau saya jadi bupati, saya akan minta dengan presiden untuk perhatikan Anambas khusus. Itu regulasinya presiden yang lebih mengerti. Kita hanya sebatas mengusulkan saja. Kalau menurut saya. Mungkin pemirsa penasaran ya, Bapak Indra Gunawan ini siapa sih yang bakal menggandeng wakilnya nanti? Pak, pasti pemirsa penasaran Pak. Kira-kira siapa Pak yang akan menggandeng, yang akan Bapak gandeng nanti untuk jadi wakilnya Bapak? Wakil saya itu masih dalam rahasia. Oh, rahasia ya? Oh, rahasia. Yang pastinya orangnya orang yang cerdas. Ya. Bisa saja dari Bu Tika, dari kalangan perempuan. Kan? Hari ini kan Anambas harus muncul pemimpin-pemimpin Perempuan ya, Pak? yang bisa kita bersama-sama membangun. Tidak mungkin kan? Betul. Karena perempuan itu penting juga dalam pembangunan Anambas. Nah, kita belum tahu visi misi kedepannya sebagai calon Bupati 2024. Pak, boleh sedikit Pak visi misi kedepannya Pak? Itulah tadi yang saya bicarakan, sedikit saja gambaran saya bilang. Ya. Yang prioritas itu perdagangan pariwisata, kemaritiman. Ya. Oke. Yang kedua, pendidikan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Itu mimpi saya untuk menjadikan masyarakat Anambas ini masyarakat yang cerdas. Saya tidak mau, meskipun kita berada di perbatasan, kita harus menjadi masyarakat cerdas untuk berpikir. Oke, karena kita ini berbatasan langsung dengan negara-negara asing. Itu saya tak mau masyarakat kita terjadi pemodohan. Pak, saya sedikit penasaran terkait tadi kata pendidikan. Seperti yang kita ketahui Pak, Anambas itu belum mempunyai kampus atau universitas Pak. Ya. Untuk itu gimana Pak? Kebijakan nanti untuk di tahun 2024 Pak? Kalau fasilitas seperti kampus itu kita nggak butuh banyak sih. Ini kan penduduknya pun tidak terlalu banyak. Iya. Satu pun cukup, tapi kita harus buka akses untuk sekolah yang daring. Sekolah dari rumah, bisa kuliah dari rumah. Hari ini tidak terbatas. Yang penting infrastruktur, akses komunikasi diprioritaskan untuk Anambas, kapasitas bandwidthnya itu diprioritaskan. Makanya saya butuh pemerintah pusat untuk memperhatikan Anambas. Kalau operator berpikir untuk bisnis, bisa untuk kapasitas bandwidth akses internet. Mereka harus hadir untuk daerah Indonesia yang bagian dari perbatasan di wilayah utara. Itu penting kalau menurut saya. Mungkin kali ini sekilas kita mengenal Pak Indra Gunawan yang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati 2024. Untuk Anda yang penasaran untuk selanjutnya seperti apa, kita akan saksikan di channel berikut.